got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopesari Samosir. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 6 Grup A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban terkait soal ujian tengah semester pada mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Saya akan menjawab dengan semaksimal mungkin. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tahap perencanaan atau planning. Nah, dalam perencanaan ini kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran dari diklat yang akan kita laksanakan. Nah, contohnya, kita akan melakukan diklat terkait teknologi informasi dan komunikasi terhadap guru-guru di suatu sekolah. Nah, tentunya kita menentukan tujuan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, kita menentukan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian yang kedua dalam perencanaan yaitu menyusun kurikulum pelatihan. Nah, dalam kurikulum ini berarti terkait tentang materi yang akan kita sampaikan pada kegiatan diklat dan bagaimana metode yang akan kita laksanakan pada proses pelaksanaan diklat. Bagian yang ketiga dalam perencanaan yaitu menyusun jadwal pelatihan. Dalam arti di bagian perencanaan kita harus menentukan rundown acara, bagaimana proses pelaksanaan diklat mulai dari hari pertama sampai hari terakhir diklat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menentukan instruktur atau narasumber terkait diklat yang akan kita laksanakan. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi yaitu tentang diklat tentang teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kita harus mencari narasumber yang berkompetensi atau berkemampuan untuk memberikan pengajaran atau memberikan materi terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada guru-guru. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan bahan atau peralatan. Dalam perencanaan juga kita harus menentukan apa bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan dalam proses diklat nantinya. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam organizing ini kita melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membentuk panitia pelaksana pelatihan. Nah, kita tahu dalam berbagai kegiatan kita memerlukan yang namanya panitia yang dapat bekerja secara optimal untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan, begitu juga dengan diklat. Nah, dalam diklat ini juga kita memerlukan panitia mulai dari ketua panitia, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang dapat membantu proses berjalannya diklat dengan baik. Yang kedua yaitu mengatur peserta pelatihan dalam kelompok belajar. Nah, jika kita menggunakan metode diskusi dalam diklat kita, maka kita harus dapat membagi kelompok belajar dari peserta yang mengikuti diklat. Selanjutnya menyiapkan ruang dan peralatan pelatihan. Dan yang keempat, mengatur akomodasi dan konsumsi peserta. Nah, hal ini bertujuan supaya setiap peserta dapat mengikuti diklat secara optimal. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Dalam implementasi fungsi pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Seperti yang kita lakukan dalam perencanaan yaitu menyusun jadwal kegiatan diklat. Berarti dalam pelaksanaannya kita harus menyesuaikan jadwal yang sudah kita rencanakan dengan jadwal pada proses pelaksanaan. Yang kedua, mengkoordinasi instruktur atau narasumber. Nah, ini bertujuan supaya setiap penjelasan dari narasumber dapat disesuaikan dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kemudian, memantau jalannya kegiatan pelatihan. Nah,
sesuai dengan rundown acara yang sudah kita tentukan, kita harus memperhatikan apakah sesuai dengan rundown acara atau tidak. Nah, ini bertujuan supaya kita dapat melakukan diklat secara efektif dan efisien. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Nah, implementasi fungsi pengawasan dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini sangat perlu. Yang pertama itu mengawasi jalannya pelatihan. Hal ini bertujuan supaya proses diklat yang kita laksanakan terkontrol atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang kedua itu mengendalikan dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Nah, kita tidak tahu apakah dalam proses diklat kita ada masalah atau tidak. Jadi, dalam pengawasan ini kita harus dapat mengendalikan atau menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin bisa terjadi atau muncul secara tiba-tiba. Nah, itulah pentingnya fungsi pengawasan ini dalam proses pendidikan dan pelatihan. Fungsi yang kelima yaitu evaluasi. Nah, dalam implementasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kita perlu melakukan evaluasi setelah diklatnya selesai. Hal ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari pelatihan yang kita laksanakan, yang kemudian mengukur pencapaian tujuan pelatihan dalam arti apakah pelatihan yang kita laksanakan sudah mencapai tujuan yang kita tentukan pada proses perencanaan sebelumnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Umpan balik ini bertujuan pada saat kita melakukan pelatihan selanjutnya, kita dapat melakukan perbaikan atau lebih meningkatkan pelatihan yang kita laksanakan. Demikianlah fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Nah, fungsi ini sangat penting dalam proses pendidikan dan pelatihan karena melalui fungsi-fungsi manajemen ini, diklat yang kita laksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan tujuan dari pelatihan yang kita inginkan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang paling krusial dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, karena melalui analisis kebutuhan dapat membantu memastikan bahwa program yang kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan analisis kebutuhan, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi sasaran. Dalam identifikasi sasaran ini, kita dapat menentukan siapa peserta diklat atau target dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan kita laksanakan. Misalnya, apakah pesertanya siswa atau guru-guru atau karyawan atau anggota masyarakat tertentu. Kemudian kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan dari peserta kita, seperti tingkat pendidikan, latar belakang pekerjaan, atau tujuan pembelajaran individu. Kemudian langkah yang kedua yaitu kumpulkan data. Dalam melakukan pengumpulan data, kita dapat melakukannya dengan melalui survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan harapan dari peserta terhadap program pelatihan yang akan kita laksanakan. Langkah yang ketiga yaitu analisis data. Dalam analisis data ini, kita dapat melakukan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi terkait tren, pola, atau masalah yang muncul dalam lembaga. Kemudian, identifikasi kebutuhan utama dan prioritas berdasarkan analisis data tersebut. Setelah kita melakukan analisis data, langkah yang keempat yaitu menentukan tujuan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Nah, dalam menentukan tujuan ini, kita dapat bekerja sama dengan stakeholder dalam membuat tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan ini, tujuannya harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, dan terbatas waktu. Dalam menentukan tujuan juga, kita harus memastikan apakah tujuan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari peserta diklat yang akan mengikuti diklat tersebut.
Setelah kita menentukan tujuan dari pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan kita, maka langkah yang kelima yaitu merancang program. Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan, rancanglah program pendidikan dan pelatihan dengan menyusun kurikulum, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang sesuai dengan diklat yang akan kita laksanakan. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif, maka program pendidikan dan pelatihan yang akan kita laksanakan akan menjadi lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan peserta sehingga dapat meningkatkan pencapaian tujuan dari program pendidikan dan pelatihan yang kita laksanakan. Nah, pada waktu sebelumnya kami telah melakukan analisis kebutuhan. Apa yang kami analisis? Yang kami analisis adalah Karang Taruna Desa Cipahutar. Karang Taruna Desa Cipahutar merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat dan oleh masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Desa Cipahutar. Karang Taruna Desa Cipahutar berjumlah 30 orang dan asli anggotanya adalah generasi-generasi muda yang ada di Desa Cipahutar itu sendiri. Dan adapun visi dari Karang Taruna Desa Cipahutar yaitu menjadi wadah pemberdayaan dan pengembangan generasi muda yang aktif berkontribusi dalam pembangunan desa. Lalu mengapa kami memilih Karang Taruna Desa Cipahutar dalam analisis kebutuhan kami? Karena menurut kelompok kami, Karang Taruna Desa Cipahutar merupakan organisasi yang diikuti oleh para pemuda, jadi cocok untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada generasi-generasi muda. Dalam proses analisis kebutuhan Karang Taruna Desa Cipahutar, kami melakukan teknik analisis yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan pengisian Google Form. Nah, kami mewawancarai 5 orang anggota dari Karang Taruna Desa Cipahutar. Kemudian dari hasil analisis kami mendapatkan beberapa permasalahan di Karang Taruna Desa Cipahutar, baik itu dari hasil wawancara maupun dari hasil Google Form. Nah, ada 2 permasalahan yang muncul di Karang Taruna Desa Cipahutar. Yang pertama, kurangnya kreativitas dari anggota Karang Taruna Desa Cipahutar. Yang kedua, kurangnya partisipasi anggota Karang Taruna Desa Cipahutar dalam berbagai kegiatan. Dari permasalahan analisis yang telah kami dapatkan tersebut dan juga saran-saran dari anggota-anggota Karang Taruna yang mengatakan bahwa mereka perlu mengikuti berbagai kegiatan atau Karang Taruna melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dari anggota dan meningkatkan partisipasi anggota tersebut. Jadi tim kami menyetujui bahwa tim kami akan melakukan pelatihan yang cocok untuk generasi-generasi muda di Karang Taruna Desa Cipahutar. Dan adapun pelatihan yang akan kami laksanakan terkait kreativitas dari generasi muda Karang Taruna Desa Cipahutar yaitu pelatihan teknik marketing. Nah, kami menentukan pelatihan tersebut karena menurut kami melalui teknik-teknik marketing atau teknik pemasaran yang dimiliki oleh generasi Karang Taruna Desa Cipahutar, maka mereka akan memiliki jiwa untuk berwirausaha yang dapat meningkatkan Desa Cipahutar, baik itu perekonomian atau sosial mereka. Nah, kami telah menyusun TOR untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Karang Taruna Desa Cipahutar dengan judul Pelatihan Pengembangan Keterampilan dalam meningkatkan teknik marketing Karang Taruna Desa Cipahutar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu dengan pelatihan yang ditujukan kepada anggota organisasi Karang Taruna Desa Cipahutar guna untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas anggota dan membangun desa dan menjadi generasi muda yang sukses.
Dan ada dua manfaat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan ini. Yang pertama, untuk membantu meningkatkan keterampilan para anggota Karang Taruna Desa Cipahutar dalam berwirausaha. Yang kedua, untuk membantu dan mengembangkan partisipasi setiap anggota Karang Taruna mengikuti segala kegiatan di Desa Cipahutar. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan yaitu dengan tema pelatihan pengembangan keterampilan dalam meningkatkan teknik marketing Karang Taruna Desa Cipahutar. Adapun rencana waktu pelaksanaannya yaitu 7 sampai 9 Juli 2024 yang dimulai dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Dan tempatnya yaitu di Gedung Koperasi Unit Desa Cipahutar atau KUD Desa Cipahutar. Terkait informasi pendaftaran yang kami laksanakan yaitu melalui Google Form yang disebarkan oleh kami sendiri panitia, dan pendataan dilakukan secara online yang dilakukan oleh tim penyelenggara, yang waktu pendaftaran dimulai dari bulan Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2024. Dan persyaratan dalam pelatihan yang akan kami laksanakan yaitu peserta sudah mendaftar melalui pendataan yang dilakukan oleh panitia dan sudah membayar biaya pendaftaran kepada panitia. Adapun pembiayaan yang kami laksanakan yaitu pembiayaan pendaftaran setiap peserta yaitu 75.000 per orang. Terkait rundown acara pada tanggal Juli tidak ada pemaparan materi, namun hanya terkait pembukaan acara diklat, kemudian pemaparan pelaksanaan diklat mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 9, kemudian penyerahan perlengkapan diklat kepada anggota-anggota Karang Taruna, dan foto bersama, kemudian makan siang. Dan di tanggal 8 Juli sampai tanggal 9 akan dibuka oleh MC, kemudian penyampaian materi terdiri dari 2 sesi pertama dan sesi kedua, kemudian ada makan siang, dan setiap pertemuan ada pembacaan kesimpulan diklat dan doa penutup. Begitulah acara dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Namun di tanggal 9 ditambahi bahwasannya di tanggal 9 penutupan dari kegiatan diklat dan pemberian cenderamata kepada narasumber, foto bersama, dan doa penutup. Begitulah rundown acara di kegiatan pelaksanaan diklat Karang Taruna Desa Cipahutar. Kemudian di tor kami juga mencantumkan beberapa seksi, dan yang kami cantumkan yaitu panitia inti, yaitu ketua panitia saya sendiri Nope Sari Samusir, sekretaris Putri Huta Galung, dan bendahara Heti Deborah Huta Julu. Di tor kami juga melampirkan beberapa peralatan, fasilitas terkait uraian tugas kepanitiaan mulai dari ketua, bendahara, sampai sekretaris. Demikian isi tor dari kelompok kami yang dapat saya ceritakan secara singkat. Mungkin ada beberapa kendala yang bisa terjadi dalam manajemen diklat yang telah direncanakan. Dalam kelompok kami, menurut saya ada satu kendala yang mungkin terjadi pada manajemen diklat yang telah kami rencanakan, yaitu kurangnya sumber daya, baik itu anggaran maupun tenaga kerja. Jadi, untuk mengatasi ini, alternatif atau solusi yang dapat kami buat yaitu kelompok kami akan bekerja sama dengan Kepala Desa Cipahutar yang dapat membantu kami dalam peningkatan anggaran maupun tenaga kerja dalam proses pelaksanaan diklat yang akan kami laksanakan. Demikian jawaban yang dapat saya utarakan terkait ujian tengah semester mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan. Jika ada jawaban yang kurang tepat dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.